Halo teman-teman, pertama-tama saya ingin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu membacakan kembali buku literasi yang saya baca. Simak ya videonya. Dahulu di sebuah daerah Parahyangan terdapat sebuah kerajaan dan raja yang bernama Prabu Suni. Prabu Suni ini terkenal sebagai penguasa arif bijaksana. Namun ia belum ingin menikah sehingga ia tidak mempunyai istri dan anak. Seperti biasanya, sang raja ingin pergi berburu. Sang raja pergi berburu ditemani oleh para pengawalnya. Sang raja dan para pengawalnya pun pergi ke dalam hutan. Di dalam hutan, tiba-tiba sang raja melihat seekor kijang yang lari begitu cepat. Sang raja pun cepat-cepat mengejarnya dan meninggalkan para pengawal-pengawalnya di belakang. Namun, pada menemukan kijang tersebut, malah sang raja tersesat dalam hutan tersebut. Hari pun hampir malam. Sang raja masih berusaha mencari jalan keluar untuk kembali ke kerajaan. Tiba-tiba sang raja ingin membuang air kecil. Sang raja pun memutuskan untuk membuang air kecil di semak-semak. Tanpa ia sadari, air seninya tertampung di dalam terumpu kelapa. Selesai membuang air kecil, sang raja bertemu dengan para pengawalnya. Mereka pun kembali pulang ke istana. Di dalam hutan, tiba-tiba ada seekor babi putih, dan ternyata babi putih itu adalah jelmaan dewi yang ditutup oleh dewa. Babi putih itu sedang kehausan, dan ia melihat ada air di terumpu kelapa. Ia pun mulai meminumnya. Selesai meminumnya, ia merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam perutnya. Mulai kelamaan, perutnya pun membuncit, dan ternyata babi putih itu mengandung. Setelah genap usia kandungannya, bayi itu terlahir dengan selamat. Bayi itu diletakkan di rumputan hijau. Pada keesokan harinya, seperti biasa, sang raja pergi berburu lagi bersama para pengawalnya. Namun saat ingin berburu, sang raja mendengar suara tangisan bayi. Akhirnya sang raja dan para pengawalnya pun pergi mencari suara bayi tersebut. Sekian lama mencari, akhirnya sang raja menemukan bayi tersebut di rumputan. Sang raja pun menggendongnya dan membawanya ke kerajaan. Sang raja memberikan bayi itu ke pelayan, dan sang raja menamakan bayi itu Nyi Dayang Sumbi. Bertahun-tahun berlalu, Nyi Dayang Sumbi pun mulai tumbuh besar. Banyak pangeran-pangeran dan raja-raja dari negeri luar yang melamarnya. Namun tidak ada satupun yang Nyi Dayang Sumbi terima. Semua ditolak dengan tegas oleh Nyi Dayang Sumbi. Sang raja pun kebingungan, mengapa putrinya menolak semua orang yang ingin melamarnya. Sang raja bertanya kepada putrinya, mengapa ia selalu menolak pangeran-pangeran dan raja-raja yang melamarnya? Apakah dia ingin menjadi perawan tua seumur hidupnya? Lalu sang putri menjelaskan bahwa ia belum ada niat untuk berumah tangga, dan putrinya hanya ingin menjadi petapa. Sang ayah pun kaget mendengar putrinya yang belum menjadi petapa. Namun ia tidak bisa memaksakan kehendak putrinya. Akhirnya ayahnya menyuruh para pengawal untuk mengantarkan putrinya ke dalam hutan yang sunyi, dan para pengawalnya pun membangun danau dan rumah kecil untuk tempat beristirahat Nyi Dayang Sumbi. Tidak lupa sang ayahnya memberikan hadiah ke Nyi Dayang Sumbi, yaitu sebuah seekor anjing yang bernama Tumbang. Tumbang ini diberikan kepada Nyi Dayang Sumbi untuk menemani Nyi Dayang Sumbi jika sedang kesepian. Kerja setiap hari Nyi Dayang Sumbi yaitu menenun kain di danau. Pada suatu hari saat Nyi Dayang Sumbi sedang menenun kain, alat teropongnya terjatuh ke bawah kolong di bawah danau. Lalu dengan iseng dia berkata, siapapun yang membawakan teropong itu kepadaku, jika dia perempuan maka akan menjadikan dia saudaraku, dan jika dia laki-laki maka akan menjadikan dia suamiku. Lalu tiba-tiba Tumbang memberikan teropong itu ke hadapan Dayang Sumbi. Melihat akan hal itu, Dayang Sumbi pun kecewa. Namun tiba-tiba terdengar suara dari langit yang berkata, kau ini adalah seorang petapa, kau tidak boleh menolak uangmu sendiri. Kau harus menepati janjimu. Walaupun Tumbang adalah seekor anjing, kau pun harus tetap menikahinya, karena dia adalah jelmaan dari dewa. Mendengar akan hal itu, Dayang Sumbi pun semakin sedih. Di tengah kesedihannya, tanpa ia sadari, dia tertidur lelap. Di dalam tidurnya, ia bermimpi bahwa ia berhubungan suami istri oleh dewa. Ia pun terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba, perutnya sudah membesar, dan ternyata dia sedang mengandung. Setelah genap usia kandungannya, Dayang Sumbi pun melahirkan. Lalu Dayang Sumbi memberi nama bayi itu Sang Kuryang. Sang Kuryang pun makin lama bertumbuh besar. Lalu Sang Kuryang terlihat seperti anak laki-laki yang tangguh dan tampan. Sang Kuryang pun selalu mendengarkan apa yang disuruh oleh ibunya. Pada suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang untuk pergi berburu ke dalam hutan mencari hati rusa. Sang Kuryang pun langsung pergi berburu ke dalam hutan dengan ditemani oleh si Tumbang. Namun di dalam hutan, Sang Kuryang tidak menemukan hewan satupun. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Sang Kuryang melihat babi putih. Saat ingin menembaknya, babi putih itu sudah lari tidak bersama-sama. Sang Kuryang pun menyuruh Tumbang untuk mengejar. Tumbang pun mengejarnya. Saat sudah tertangkap, Tumbang tidak berbuat apa-apa terhadap babi putih itu. Babi putih itu pun pergi. Tumbang membiarkan babi putih itu pergi karena dia tahu bahwa babi putih itu adalah mertuanya sendiri, yaitu ibunya dari Dayang Sumbi. Melihat akan hal itu, Sang Kuryang pun kesal. Lalu dia menombak si Tumbang hingga membuat Tumbang tewas. Lalu Sang Kuryang membelah kulit Tumbang dan mengambil hati Tumbang dan membawanya pulang. Sesampai di rumah, hati itu diberikan kepada ibunya. Lalu ibunya pun memasak hati itu dan makan bersama oleh si Sang Kuryang. Setelah makan, sisa-sisa makanan itu ingin diberikan kepada anjingnya si Tumbang. Saat ibunya mencari si Tumbang tidak ada di mana-mana. Lalu Sang Kuryang berkata, aku telah membunuhnya ibu karena ia tidak ingin mendengar perintahku lagi. Ia sudah mengandung. Mendengar akan hal itu, Dayang Sumbi pun marah. Dasar anak durhaka, ucap Dayang Sumbi. Lalu Dayang Sumbi menggetok Sang Kuryang menggunakan centong nasi dan membuat kepala Sang Kuryang berdarah. Kejadian itu membuat Sang Kuryang tidak ingin lagi pulang ke rumah. Ia pun kabur dari rumah. Sang Kuryang kabur dari rumah dan menemui seorang kakek-kakek sakti. Lalu ia mempelajari ilmu sakti. Lalu dia sudah melawan semua setan-setan dan iblis. Jadi setan-setan dan iblis pun mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Sang Kuryang. Lalu beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang sedang pergi jalan-jalan di dalam hutan. Tiba-tiba Sang Kuryang melihat seorang wanita cantik yang sedang mandi di danau. Sang Kuryang menyukat untuk melihat gadis itu mandi. Menunggu gadis itu mandi, tiba-tiba ada seekor ular hitam yang ingin mematuk gadis itu. Buru-buru Sang Kuryang keluar dari persembunyiannya dan menolong gadis itu. Ular itu digetak oleh batu oleh Sang Kuryang, sehingga membuat kepala ular itu pecah. Lalu mereka pun berkenalan. Hari hampir malam, Sang Kuryang pun mengantarkan gadis itu untuk pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah gadis itu, Sang Kuryang izin untuk menginap sehari di rumah gadis itu. Gadis itu menyuruh Sang Kuryang untuk menginap di luar rumahnya. Sang Kuryang merasa tambah jatuh cinta kepada gadis itu karena walaupun gadis itu tinggal sendiri, dia tetap cinta menjaga dirinya dengan baik. Lalu Sang Kuryang meminta izin kepada gadis itu lagi untuk tinggal beberapa hari lagi di rumah gadis. Pada suatu hari, mereka berdua sedang duduk di bawah pohon. Gadis itu ingin mencari kutu di kepala Sang Kuryang. Saat mencari kutu, gadis itu terkejut melihat sebuah luka yang ada di kepala Sang Kuryang. Lalu gadis itu bertanya-tanya akan sebuah luka yang ada di kepala Sang Kuryang, mengapa itu bisa terjadi. Lalu Sang Kuryang menceritakan dan menjelaskan kenapa bisa ada luka di kepalanya. Lalu gadis itu terkejut dan berkata, kau adalah anak Sang Kuryang. Dan Sang Kuryang tidak percaya bahwa itu adalah ibunya, yaitu Dayang Sumbi.
Dayang Sumbi adalah seorang petapa, jadi ia tidak bisa keluar dengan si awet muda. Namun sang Kuryang tetap menyuruhnya untuk menikah dengannya. Dan Dayang Sumbi pun terpaksa harus menikah dengan sang Kuryang dengan persyaratan jika sang Kuryang bisa membuat telaga di puncak gunung dan membuat perahu yang besar untuk berbuah madu, maka mereka akan jadi nikah. Dan persyaratan itu hanya harus dikerjakan dalam 1 hari. Dan sang Kuryang pun menyanggupinya. Dayang Sumbi semakin ketakutan akan hal itu, dan ia meminta pertolongan para dewa untuk mengagalkan pekerjaan sang Kuryang. Sang Kuryang pun sedang membuat perahu dan telaganya dengan memerintahkan para jin-jin yang sudah di taklukinya. Saat pekerjaan sang Kuryang ingin selesai, dewa pun mendengar doa dari Dayang Sumbi, yaitu mengagalkan pekerjaan sang Kuryang. Dewa pun membuat matahari bersinar, ayam pun mulai berkokok, dan para penduduk pun mulai menunggu pagi. Hari pun sudah pagi, dan jin-jin yang diperintahkan oleh sang Kuryang pun tidak ingin membuat pekerjaan dari sang Kuryang lagi. Sang Kuryang mengetahui bahwa Dayang Sumbi membuat kecurangan. Lalu, karena sang Kuryang kesal, ia pun menendang perahu yang telah dibuatnya hingga membuat perahu itu terbalik, dan yang sekarang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Lalu sang Kuryang mengejar Dayang Sumbi yang sudah lari ketakutan. Dayang Sumbi pun berdoa, "Dewa, tolonglah hambamu ini." Dan tiba-tiba Sumbi menghilang tanpa bekas. Dan saat itu sang Kuryang pun teriak-teriak seperti orang gila. Tadaa! Makasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Dadah, saya Berkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.